hurt me, you did several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Still, every time, whatever it is. Ada selain Mas siapa? Ya, masih sejajar ya? Ada yang sejajar juga? Nggak bisa digeser kayak gini, kanan, atas, bawah, kiri gitu? Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Hai, halo Mulawarman Muda dan rekan-rekan semua. Kali ini Lab Komputasi dan Pemrograman Komputer Fakultas Teknik Universitas Mulawarman akan memberikan sedikit overview AI dan penggunaan AI di Indonesia. Check this out. Oke, jadi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kita kenal sebagai machine learning, ada juga yang kita kenal sebagai natural language processing atau NLP, ada expert system, ada computer vision, ada speech, ada planning, ada robot. Apabila rekan-rekan atau teman-teman ingin mempelajari lebih detail terkait apa itu artificial intelligence dan pemanfaatannya di Indonesia, di sini akan diberikan sedikit video yang dibuat oleh Ekrut untuk bisa lebih menjelaskan apa itu tentang artificial intelligence, dan harapannya setelah menonton ini teman-teman bisa punya gambaran bagaimana kecerdasan artifisial dan pemanfaatannya di Indonesia sebagai bekal rekan-rekan di masa yang akan datang. Mari kita tonton video tersebut. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia,
seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk menghadapi tantangan ini? I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you began to. Pada segmen Bincang Santai dengan Pakar kali ini, kita akan membahas bareng dengan salah satu pakar AI di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, yaitu Bapak Insinyur Hafiluddin Skom Mkom IPM PhD. Biasa dipanggil Prof. Hafil. Mari kita saksikan. Terminologi AI adalah keilmuan yang terkait dengan computer science, yang keilmuan tersebut menirukan tingkah laku manusia, dibuat serupa mungkin untuk mengerjakan satu kegiatan yang membutuhkan tingkat akurasi, tingkat presisi yang tinggi. Nah, terminologi ini dilahirkan tahun 50 hingga tahun 59 ya, oleh para peneliti-peneliti dunia terkait dengan bagaimana menciptakan satu formula, satu skema, satu algoritma untuk menghasilkan satu kegiatan, satu objek secara akurat dan presisi. Saya kira itu. AI saat ini menjadi booming, menjadi daya tarik tersendiri karena AI telah berhasil diterapkan di berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, industri, militer bahkan begitu, sehingga menjadikan AI bahkan sesuatu yang di dalam dunia pendidikan menjadi mata pelajaran, mata kuliah wajib untuk dipelajari, terutama di bidang ilmu komputer, sehingga keterlihatan itu juga keberhasilan dari AI menjadi ada peran pemerintah juga di situ untuk bagaimana AI ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dapat diterima karena kemudahannya digunakan oleh masyarakat. Oke, saya kira itu. Fitur utama dalam AI ini adalah fitur AI itu sendiri. Nah, secara prinsip AI itu memiliki 3 skema besar yang namanya learning, reasoning, dan self-correction. Nah, untuk menjalankan skema itu diperlukan alat bantu, skema algoritma yang dinamakan machine learning, yang dinamakan natural language processing atau NLP, yang dinamakan automatic and robotic, yang dinamakan machine vision yang terkait dengan image processing, sehingga fitur itu dibuat atau di-create oleh developer mampu memenuhi minimal prinsip AI 3 macam tadi. Saya kira itu. Media pembelajaran AI saat ini sangat banyak sekali yang bisa kita dapat di internet begitu. Sebagai contoh, ada website yang mampu atau yang bisa dipelajari secara otodidak. Ada website yang namanya Udemy, ada website yang namanya UCML, ada website yang namanya Kaggle, ada website yang namanya GitHub, kemudian
Google pun mengeluarkan yang namanya AI Google atau Google AI yang biasa disebut begitu, sehingga masyarakat dari berbagai bidang itu mampu belajar secara otodidak begitu. Tidak hanya mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan komputer atau prodi atau program studi yang memang mengajarkan mata kuliah terkait khusus dengan AI, tapi juga mampu dipelajari secara otodidak melalui website itu tadi. Itu website-website yang saya sebutkan tadi itu website-website yang menarik, yang memberikan materi secara runut, struktur, sehingga mudah dipelajari bagaimana atau apa itu AI bekerja. Saya kira itu. AI saat ini tidak selalu dipelajari dengan background seseorang yang memiliki background pemrograman atau yang mengerti bahasa pemrograman tertentu. Namun AI banyak keterkaitan dengan bagaimana membangun skema dengan berbasis algoritma-algoritma, sehingga memang lebih powerful, lebih menarik, lebih idealnya seseorang sebelum masuk ke atau belajar AI, ada baiknya belajar bagaimana logika informatika itu bekerja atau bagaimana logika informatika itu berjalan, sehingga itu dasar untuk memahami AI lebih komprehensif begitu, sehingga skema atau proses AI 3 macam tadi, learning, reasoning, dan self correction yang diterapkan atau yang diterjemahkan melalui algoritma diterapkan atau diterjemahkan melalui bahasa pemrograman itu lebih mudah. Saya kira itu. Menarik AI untuk dipelajari karena tadi saya sebutkan bahwa AI itu mampu dipelajari juga secara otodidak. Banyak sumber pembelajaran di internet, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mempelajari AI secara komprehensif, dasarnya adalah dari pemahaman bagaimana struktur pemrograman melalui satu bahasa pemrograman mampu dikuasai terlebih dahulu. Artinya seseorang sebelum masuk ke AI ada baiknya atau bahkan di beberapa bidang itu mengharuskan untuk memahami secara utuh satu bahasa pemrograman, karena logika pemrograman yang dipelajari itu akan mampu menerjemahkan algoritma-algoritma tadi ke dalam bahasa pemrograman, sehingga konsep AI-nya itu akan dapat secara komprehensif. Websitenya sangat banyak, sehingga materi-materi yang ada itu mampu dipelajari secara otodidak. Saya kira itu. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi kecerdasan artifisial dalam bidang oil and gas. Nah, di sini saya mengambil contoh dari Ruslan Miftahov, salah satu saintis ataupun yang memiliki konten terkait bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang migas. Dengan perusahaannya yaitu Geoplat.ai. Pak Ruslan Miftahov ini ternyata bukan berasal atau dari background computer science, tapi ternyata beliau ini merupakan alumni dari Petroleum Engineer University of Tulsa, USA. Artinya untuk bisa belajar atau bisa memanfaatkan fitur ataupun beberapa manfaat dari kecerdasan artifisial, ini nggak mesti yang backgroundnya dari computer science. Oke,
Nah, beberapa kontennya ternyata ada di YouTube beliau nih. Nah, di YouTube beliau, nanti dicek aja. Nanti untuk link LinkedIn dan YouTube dari Ruslan Miftahov akan ditampilkan di bawah ini. Oke, jadi beberapa fitur di sini ada beberapa, jadi misalnya ada geomodeling, mitologi, kemudian bagaimana membuat modeling geologi, kemudian ini ya scale litology and facies prediction, kemudian ada seismic facies labeling, tutorial dan sebagainya. Bisa teman-teman akses langsung di konten YouTube dari Ruslan Miftahov ini. Misalnya sebagai contoh kita cek yang ini ya. Nah, enaknya dari YouTube In this beliau video, we review ini a research ternyata paper that shows kita bisa dapatkan code source-nya. Di mana dapatnya? Di sini. Kita bisa cek di GitHub-nya. Ini adalah beberapa GitHub yang diberikan oleh Ruslan Miftahov di dalam channel YouTube-nya. Oke, kita cek di YouTube-nya. Nah, ini untuk yang scaling dan lain sebagainya kita cek. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang merasa bahwa saya nggak punya background untuk coding, Pak. Oh, saya tidak memiliki dasar-dasar tentang computer science. Tenang aja. Nah, teman-teman bisa cek di sini di beberapa GitHub yang sudah ada di channel YouTube dari Ruslan Miftahov. Nah, ini untuk beberapa yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa buka langsung di dalam GitHub-nya. Kalau ingin mencoba bisa menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook ataupun VS Code. Untuk detail penggunaan nanti akan saya share di video-video selanjutnya. Oke, bagi yang penasaran untuk mempelajari bagaimana kemanfaatan kecerdasan artifisial dalam bidang geologi, khususnya di stratigrafi di Provinsi Kalimantan Timur, ini ada acara menarik yang bisa teman-teman ikuti. Nah, ini ada webinar series yang diadakan oleh Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik dengan IAGI Pengda Kaltim. Di sini kita akan dapatkan dua pemateri yang sangat berpengalaman untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam bidang stratigrafi di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang pengen ikutan, silakan daftar di link di bawah ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.